Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam pekan biasa ke-12. Bersama dengan saya Romo Matius Sukmawanto, Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang yang ditugaskan di Keuskupan Manokwari Sorong. Kita akan merenungkan bersama teks-teks kitab suci hari ini. Pengakuan iman Petrus menjadi pokok permenungan kita dalam bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 9. Kita semua mengetahui bahwa Petrus sebagai primus inter pares, dia memang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama karena ketaatan imannya. Melalui perkataan, Petrus menunjukkan, meskipun Yesus mengatakan bahwa engkau berkata-kata bukan dari dirimu sendiri, tetapi Allah Bapakulah yang menyatakannya. Namun demikian, ungkapan Petrus yang menyebutkan bahwa engkaulah Mesias dari Allah, ini menjadi penegasan mengenai identitas jati diri Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa dia adalah sungguh-sungguh Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi Yesus berpesan kepada para murid agar mereka jangan memberitahukan kepada siapapun tentang siapakah dirinya. Sebab mengapa dikatakan oleh penginjil Yohanes, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perkataan Yesus ini ternyata telah bergaung dan pernah digaungkan oleh nubuat Sakaria. Ketika Sakaria berbicara mengenai Mesias, dia menyebutkan bahwa setiap orang akan memandang dia yang telah mereka tikam. Lalu mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal. Kitab Nubuat Sakaria pasal 12. Kehadiran Yesus menjadi penggenapan dari semua yang tertulis tentang Mesias, semua yang diwartakan oleh para nabi, semua yang dinubuatkan oleh para nabi yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semua tergenapi dalam diri Tuhan Yesus, Sang Mesias. Maka pengakuan iman Petrus ini sungguh-sungguh menjadi pokok permenungan kita. Sebab kita yang telah dibaptis, kita juga mengimani Kristus. Pengakuan iman kita ini sungguh-sungguh harus kita wujud nyatakan dalam perbuatan konkret, perbuatan nyata. Sebagaimana Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 juga menuliskan hal yang senada. Saudara-saudara, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya, setiap orang telah dipersatukan dengan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, Sang Mesias. Dan Paulus mengatakan hal ini supaya setiap orang yang telah dibaptis, mereka juga menerima kepenuhan janji Allah yang pertama-tama telah tergenapi secara penuh dalam diri Yesus, Sang Mesias. Saudari-saudara, saya mengajak Anda kembali pada bacaan Injil Lukas pasal 9 ini. Yesus mengatakan di hadapan para murid, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Inilah tugas perutusan yang menjadi konsekuensi dari para pengikut Kristus, memikul salib setiap hari. Lebih lanjut, Yesus juga mengatakan kepada para murid, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ternyata
Pesan Yesus di hadapan Petrus dan juga para murid yang lain bergema juga untuk kita hari ini. Mengimani Kristus tidak cukup hanya dengan pengakuan. Mengimani Kristus harus tampak, terwujud nyatakan dalam perbuatan yang konkret. Lebih-lebih perbuatan yang konkret itu ialah memanggul salib kita setiap hari. Karena kita semua telah dipanggil, disatukan dalam kesatuan Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Karena baptisan itulah kita disatukan dalam kesatuan Kristus Sang Mesias ini. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh pengakuan iman kita dan iman yang kita hidupi sekaligus yang menghidupkan kita sungguh-sungguh mendapat kekuatan oleh karena Kristus yang memanggil dan mengutus kita. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.